Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du, fa yaqulu subhanahu wa ta'ala fi muhkamil tanzilih, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bapak sekalian, jamaah salat Jumat rahmatullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah yang telah kembali berkenan untuk menyatukan kita di rumah Allah yang mulia ini dalam upaya kita untuk beribadah padanya. Mudah-mudahan Allah berkenan untuk beridho dan mudah-mudahan Allah mencatat semua aktivitas kita di rumah Allah itu sebagai bagian dari ibadah kita yang mudah-mudahan nantinya bisa menambah beratnya timbangan kebaikan kita, insyaallah. Allahumma amin. Bapak sekalian, pada pertemuan yang terakhir kita telah bahas tentang sholat sunnah. Kita akan melanjutkan masih tentang bab sholat. Pertama yang kita bahas tentang sujud. Jadi di luar sholat ini ada satu syariat yang dia bagian dari sholat, sujud yang Allah syariat untuk kita. Ada 3 jenis sujud, dan sujud itu adalah posisi di mana seorang hamba saat itu paling dekat dengan Allah. Nabi mengatakan aqrabu ma yakunu bainal 'abdi wa rabbi wa sajidun wajadahu, itu kedua. Posisi di mana seorang hamba paling dekat dengan Tuhannya saat hamba sujud, maka jangan perbanyak untuk doa, sangat mampu. Nah, 3 sujud itu pertama yang kita kenal sujud sahwi. Sahwi sendiri artinya lupa. Nah, dasar syariat sahwi itu ada hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Nabi mengatakan, idza syakka ahadukum fi salatihi falam yadri kam shalah salatan aw arba'an falyatruk syakka wa la yabni ala mastaqana thumma masjid sajdatayni qabla as-salama. Kata Nabi, kalau di antara ada yang ragu-ragu dalam salatnya 3 atau 4 rakaat, ragu-ragu, maka tinggalkan keraguan itu dan tetaplah dalam yang diyakini. Kemudian saya itu sujud 2 kali sebelum salam. Misalnya kita duhur, kita ragu-ragu 3 atau 4. Yang ragu-ragu 3, 4 yang ragu mana? Yang yakin mana? Kata ragu 3, 4. Yang ragu 4, yang yakin 3. Berarti ambil, kita pastikan 3. Yang sedikit berarti. Nanti tambah 1 rakaat, tapi nanti sujud sahwi 2 kali sebelum salam hadis ini. Nah, sujud sahwi ini fungsinya seperti sholat, menyempurnakan sholat, bisa mensahkan ketika nggak sah atau menyempurnakan kita nggak sempurna. Nah, maka hukumnya bisa wajib, bisa sunnah. Pertama, sujud sahwi bisa wajib kapan? Pertama, ketika ada penambahan yang dengannya sholat akan nggak sah. Contohnya kita sholat maghrib 4 rakaat, nggak sah. Sholat maghrib 4 rakaat ini kan ada 4 rakaat langsung sujud sahwi 2 kali, salam kembali. Atau pengurangan, sholat maghrib 2 rakaat, dan isya 3 rakaat. Diingatkan, langsung nambah 1 rakaat sujud sahwi. Nabi pernah terjadi begini. Suatu saat Nabi pernah sholat yang mestinya 4 rakaat, 2 rakaat sama. Banyak sahabat. Tapi kemudian ada satu sahabat namanya Dzuliyadai ini tanya, ya Rasulullah, aku siratus sholat, apakah kita kosor sholat kita?
sahabat, benarkah yang katakan Dzulkarnain kita 1 rakaat? Jamaah benar, Anda 1 rakaat. Maka Nabi langsung nggak mengulangi, Nabi berdiri takbir 6 rakaat kemudian salat. Sehingga sholat sujud sahwi ini boleh dikerjakan meskipun sudah ngobrol, selama masih dalam majelis. Dan keluar mana? Contohnya kita misal sholat sendiri misalnya, sholat maghrib kok sampai 4 rakaat atau 3 rakaat atau 2 rakaat. Kemudian setelah salam ada yang mengatakan ada 2 rakaat, benar dia langsung nambah 2 rakaat selesai. Tapi kalau udah pulang di WA, ada kan 2 rakaat saja diulang lagi. Jadi ukurannya majelis. Jadi dalam Islam itu majelis ukuran. Contoh bisnis sama nama. Bisnis itu kalau kita majelis berbatalkan. Hadis Bukhari Muslim aku mengatakan al-bayyi'an bil khiyari ma lam yatafarraqu. Penjual, pembeli itu masih baiknya hak untuk batalkan selama belum berpisah. Kalau kita beli baju misalnya di toko, kita bayar mau keluar ragu-ragu batalkan. Kalau penjualnya tidak menolak, ke pengadilan menangkan kita. Negara Islam itu majelis. Ya, jadi itu pertama ya, kerja penambahan wajib syawal, pengurangan juga karena kita ragu-ragu dalam rakaat. Tapi hadis yang ada bukan. Atau juga kita tidak melakukan wajib sholat. Ya sholat itu telah jelaskan ada rukun, ada syarat, ada wajib, ada sunnah. Rukun itu kalau ditinggalkan nggak sah, batal. Meskipun kita nggak sengaja, kita sholat kok nggak pakai rukun ya batal. Batal. Atau kalau wajib tidak, wajib itu kalau ditinggalkan, kalau sengaja dosa, nggak sengaja nggak apa-apa. Dan sholat kita sah, tapi nggak sempurna. Akan sempurna kalau susah. Sama haji itu bukan wajib ya. Wajib haji namanya tahalul, potong rambut, berpadat umroh. Itu kalau kita lupa atau kita nggak bisa kerjakan sah haji kita. Cuma kena denda. Kalau haji dendanya menyembelih atau kambing. Kalau sholat wajib ditinggalkan dendanya sujud dan doa. Contohnya kita sholat zuhur. Rakaat kedua seterusnya tasawuf awal berdiri kita. Habis tasawuf tidak usah diulangi. Lanjutkan tapi sudah sahwi susah. Atau kita baca Quran sholat, dalam Fatihah, misalnya ayat kita langsung ruku. Nggak perlu ulang, nggak perlu kembali. Tapi langsung melanjutkan, tapi ini susah sebelum jalan. Jadi ketika kita kebanyakan rakaat sujud sahwi, kekurangan rakaat nambah sahwi, ragu-ragu ngambil dikit sahwi, tidak meninggalkan wajib wajib. Tapi sahwi bisa hukumnya hanya sunnah saja atau mubah saja. Kapan? Ketika kita meninggalkan sunnah. Misalnya kita takbir ihram, tapi nggak angkat tangan, nggak dosa, cuman hilang pahala. Tapi kita ingat, tadi nggak angkat ya, akan pahalanya kembali susah itu susah ya sujud. Nah karena susah bagian daripada sholat, maka harus wajib tetap dalam rukunnya, tetap menghadap kiblat, tetap baca takbir, dan salam, nurul aurat dan suci. Itu sujud sahwi. Yang kedua ada sujud di luar sholat, yaitu namanya sujud tilawah. Sujud karena kita baca Quran, yang ada ayat sajdah namanya. Ini pelajaran luar biasa. Nabi mengatakan, "Idza qara'al abdu sajdah, fasajada iktala syaitan yabki wa qala waila umira bisujud fajad panahul jannah wa umira bisujud fa'abaitu falana." Nah, jadi kata Nabi hadis ini, kalau seorang hamba baca Quran lewat ayat sajdah sujud, maka setan itu lari dan mengatakan, celaka ini dia disuruh sujud, tapi sujud baginya surga, dan aku yang bakar bagus neraka. Nah, sujud tilawah ini kalau Quran kita ada tandanya ya. Anda
tandanya itu biasanya ada garis di bawahnya. Nah, sujudnya di akhir ayat itu, yang biasanya ada gambar kubahnya itu. Di Qur'an itu ada 15 ayat. Cuman yang 1, 2-nya hadis lemah. 15 ayat. Di surah Ahad, ya kedua kali. Yang pertama dan yang kedua itu juga ada hadis lemah. Tapi kalau sujud para membolehkan. Nah, sujud sekali pahalanya besar. Dan sujud itu perbanyak doa. Banyak doa apa aja, mustaqil. Nah, sujud tilawah ini hanya 1 kali sujud saja. Kalian sujud Allahu Akbar, sujud, baca doa. Doanya doa sujud biasa, subhanallah, tambah doa apa aja silakan. Karena perbanyak doa mustajab. Kemudian Allahu Akbar. Nah, ini sujud tilawah. Nah, itu kalau dua sholat itu tidak harus sujud, tidak harus menutup aurat, tidak harus menghadap kiblat. Karena seorang itu nggak suci, nggak butuh boleh baca Quran. Kok baca tilawah langsung sujud. Bahkan para ulama sebagian mengatakan wanita yang haid itu boleh baca Quran tanpa menyentuhnya. Kalau kemudian dia sujud bukan sholat, kalau sholat nggak boleh, kalau sujud bukan sholat. Kenakan untuk doa aja. Nah, cuman ini kalau dalam sholat boleh dan sunnah. Contohnya tadi, yang dibaca pertama sholat malam tadi, kan terakhir masjid waktu ribut. Itu sunnahnya langsung sujud. Allah bawa sujud, kemudian berdiri lagi. Bisa rukuk, bisa nambah lagi ada. Maka kalau kita di Mekah sering, dan Nabi itu membiasakan kalau Jumat subuh bacanya surat Sajdah, surat 32 derajatnya. Maka bapak itu kalau umroh di Mekah atau Madinah siap-siap. Kalau Jumat subuh imamnya biasanya baca Sajdah. Ya rakaat pertama sujud. Beri lagi. Kalau nggak tahu bingung ini kenapa baca sujud semuanya kan begitu. Ini sunnah. Dari kalau dalam sholat tetap disunahkan imam sujud langsung berdiri lagi. Kalau di akhir ayat kemudian langsung rukuk atau boleh menambah lagi. Itu kalau di ayat Sajdah itu kalau para imam Masjidil Haram juga Nabi itu sujud beri nambah lagi. Karena menyelesaikan surat Sajdahnya cara kedua itu. Itu sujud tilawah. Yang ketiga namanya sujud syukur. Sujud yang diperintahkan karena kita bersyukur atas nikmat, baik berita atau nikmat sungguhan atau terhindar musibah. Jadi Nabi itu tidak bersiro, karena kalau dikabarkan berlangsung horor langsung sujud 1 kali saja juga. Jadi 1 kali saja. Nah, sujud syukur ini karena dia sifatnya spontanitas juga, nggak ada kaitan dengan sholat, maka juga tidak harus suci, tidak harus nutup aurat, tidak harus menghadap kiblat. Maka kita yang mungkin suka gula itu kadang-kadang yang namanya orang muslim langsung gulkan itu sujud. Karena syukur akan dapat gulkan. Cuman yang ironis itu petinju ninju temennya kau sujud. Maksudnya sedih kan, temennya kau malah syukur gitu. Ironis itu. Ya itu namanya syukur. Nah, dapat beritanya kita misalnya tiba-tiba SM anak saya lulus ujian langsung bawa sujud. Nah, cuma sujud ini doanya doa sujud biasa. Subhanallah. Ditambah doa sujud itu doanya banyak ya. Silakan. Ada 13 doa yang Nabi ajarkan. Silakan satu. Subhanallah, subhanallah, subuhun kudus, silakan doanya. Dan bisa kita tambah doa yang lain. Karena ini sajak untuk berdoa. Itu 3 dan sujud ini yang 2 kali hanya sesahwi saja. Allahu Akbar sujud, Allahu Akbar duduk, lalu sujud lagi, Allahu Akbar salam. Kalau sujud syukur sudahlah hanya 1 kali dan doanya doa sujud biasa. Nah, kita akan bahas tema berikutnya yaitu masalah qasar dan jamak. Jadi qasar itu artinya memendekkan sholat. Cuman yang dibahasa kan hanya 4 rakaat saja dari 2. Zuhur jadi 2, asar jadi 2, isya. Maghrib subuh nggak bisa dikosor. Dan satu-satunya yang karena boleh kosor itu kalau kita safar bepergian saja. Selain itu nggak boleh. Ayatnya
surat An-Nisa ayat 101. Allah katakan wa idza darabtum bil ardi fala junaha 'alaikum an taksuru minas sholati in khiftum an yaftanakum kafir. Kalau kan bepergian bumi nggak disebutkan jaraknya. Boleh kok kalian kosor kalau kalian khawatir serangan orang kafir. Jadi sholat kosor itu pertama diperintah saat perang. Pertama diperintahkan. Karena maka ayatnya kalau kalian takut orang kafir serangan rakaat. Nah, setelah aman nggak ada perang lagi, ternyata Nabi masing-masing mengkosor. Maka Umar bin Khattab tanya, ya Rasulullah, ma lana naksur waqad aminna. Ya Nabi, kenapa kita mengkosor? Kita sudah aman kok, nggak ada perang lagi. Nabi mengatakan, shadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu sadaqah. Kata Nabi, ini sedekah Allah, diberi terima saya sedekah. Nah, ini kosor. Nah, sekarang yang pertanyaan, hukumnya apa kosor itu? Nah, ada 3 pendapat. Abu Hanifah hukumnya wajib kosor. Kenapa wajib? Nabi nggak pernah dalam safarannya kecuali kosor. Nabi nggak pernah kosor. Semua safaran kosor, nggak pernah kosor. Berarti apa wajib berarti Nabi? Kalau Imam Malik itu mengatakan sunnah muakkad, dekat wajib juga. Dan muakkad tekankan kan. Kenapa? Sedekah kok itu. Cuman karena dekat mana? Tapi Imam 2, Masya Imam Ahmad itu rukhsah, keringanan. Keringanan artinya memilih soal kondisi kita. Karena kadang-kadang kita nggak bisa kosor. Contohnya begini. Kita misalnya safar ke malam misalnya masuk masjid ada jamaah. Nah kalau kita berjamaah itu kita nggak boleh rakaat kita lebih kecil dari imamnya. Duhur misalnya kita nggak boleh motong 2 rakaat atau 2 rakaat salam dulu nggak boleh. Nah, karena makmum itu nggak boleh rakaatnya lebih kecil lebih sedikit daripada imam, harus sama. Nah maka Imam Ahmad, Imam Syafi'i hukumnya kosor sesuai kondisi masing-masing. Silahkan pilih sesuai kondisi. Nah itu kok. Pertanyaan berikutnya, berapa jarak safar yang kita boleh kosor? Kalau ayatnya nggak tentukan. Wa idza darabtum, kalau ada pergian biasa. Karena ada ketentuan ayatnya, hadisnya pun nggak ada ketentuan eksplisit berapa jarak kilometer, nggak ada. Maka para ulama kita berbeda-beda sikap. Kalau Abu Hanifah, jarak safar yang boleh kosor itu jarak safar yang ditempuh dengan jalan kaki 3 hari 3 malam. Konversinya 96 km baru bisa kosor. Abu Hanifah. 5 yang ulama kita, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, jarak safar yang boleh kosor, jarak yang ditempuh dengan naik unta 2 hari 2 malam. Konversinya 85 km lebih sedikit. Tapi penetapan 2 kelompok ini dibantah oleh ulama Ibnu Qudamah. Jadi penetapan jarak itu nggak ada dasarnya. Qurannya bepergian saja, harusnya sama. Maka berarti bertentangan. Karena itu dalam masalah Islam, kalau satu masalah Qurannya nggak pasti, karena bicara apa? Hal yang pasti, maka dasar hukumnya namanya al-urfu, tradisi. Gimana caranya? Apa yang maksudnya? Kepergian kita itu dikatakan safar atau nggak safar? Bahasanya, kalau bahasa Jawanya metu opo lunga. Metu nggak lunga nggak safar, nggak lunga. Nah kalau katakan lunga, ya berarti boleh. Kalau metu saja nggak boleh. Jaraknya nggak ada. Itu pendapat ulama. Karena begini, ada hadis yang sahih Muslim itu mengisyaratkan jaraknya kecil. Anas bin Malik radhiyallahu anhu ditanya sahabat, kapan Rasulullah itu mau sholat? Anas menjawab begini, kan Rasulullah idza kharaja masirata thalath barosin sholat Nabi itu keluar rumahnya.
jarak 3 farsah sudah sholat 2 rakaat kosong. 3 farsah 6 kilo saja. Berarti berarti kita sekarang ke mana ini? Ke Gubeng ini sudah boleh ya, cuman para ulama yang menentukan jarak panjang itu bukan jarak safar, tapi jarak Rasulullah mulai mengkosor sholat. Karena kosor itu nggak boleh akan di kampung kita, nggak boleh. Kalau mau safar kamu harus keluar rumah dulu, keluar kampung dulu. Nah Rasulullah kalau ke Mekah jaraknya kurang lebih 450 km, kosornya didul oleh Khalifah bin Ali itu 6 farsah. Itu jadi para ulama kan. Cuman sekali lagi maka itu karena nggak ada contohnya, nggak ada eksplisit dari hadis Qur'annya, maka sekali lagi jarak itu yang penting safar, tapi jaraknya harus jauh. Kenapa harus jauh? Karena jarak safar kita boleh mengkosor, jarak yang boleh kita nggak puasa Ramadan juga. Masa kemarin kita nggak puasa Ramadan dan begitu, tapi ke Malang, ke Jombang ya itu cukup lah, mesti udah sampai 100 kilo boleh insya Allah ya. Itu jarak apa? Yang sekarang misalnya pertanyaan berikutnya adalah bolehkah seorang musafir ketika sholat dia menjadi imam atau menjadi makmum dari yang sempurna? Kita masuk masjid ke Malang jamaah boleh nggak? Boleh dua-duanya. Tapi kalau dia jadi makmum harus menyempurnakan, harus persis imamnya. Karena makmum nggak boleh rakaatnya lebih kurang daripada imam. Tapi kalau jadi imam boleh kosor. Tapi beraturan pada jamaah sedang kosor, sedang kosor. Tadi Nabi itu pada saat tahun 8 Hijrah ke Mekah ya, Fathu Mekah namanya. Saat itu Nabi selama 19 hari. Tapi Nabi jadi imam terus, kosor terus. Tapi Nabi ketika imam mengatakan, ya ahla Makkah inna kaum sufrin. Ya pada maka kami safar bu ya. Nanti kalau kami salam, kalian nambah 2 rakaat. Jadi imamnya itu musafir 2 rakaat, menurut jamaahnya. Nah ketika salam, jamaahnya yang mungkin tambah 2 rakaat lagi. Nah, berikutnya berapa lamakah orang boleh kosor di pesantren? Nggak ada ketentuan juga. Qurannya nggak ada, surahnya nggak ada. Maka pernah berbeda-beda berapa juga. Kalau Abu Hanifah maksimal 15 hari saja. Artinya orang kalau mau ke Malang, ke Jakarta niat 15 hari berarti sampai Jakarta sudah mungkin, nggak boleh. Safarnya perjalanan. Kalau Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik 4 hari saja. Kita kalau ke Malang niatnya 4 hari Malang nginep rumah anak kita. Karena ada 4 hari sampai Malang sudah mungkin nggak boleh di perjalanan. Itu mereka. Tapi ini sekali dibantah lagi oleh Mu'min, nggak ada caranya. Buktinya apa? Nabi itu ketika ke Mekah 19 hari kosor terus lebih. Perang Tabuk itu 20 hari kosor terus. Sehingga selama tidak niat mungkin boleh kosor. Ini pendapat sebagian ulama kita. Karena memang nggak ada caranya. Karena Nabi prakteknya pernah 20 hari kosor terus. Sebenarnya kosor terus berarti nggak ada. Kalau kita ada mudik ke rumah orang tua kita, bapak kan nggak apa-apa kosor. Tapi kalau kita niat mungkin kosor. Nabi itu kan dilahirkan di Mekah, tapi diusir oleh jadi hijrah ke Madinah. Setelah ke Mekah kosor, bahkan pernah 19 hari kosor terus, karena bukan tempat tinggalnya lagi, dan musafir lagi karena dia bertempat. Nah kita sama, kita rumah kita mungkin di Jombang atau di Jakarta, sudah keluarga pindah Surabaya. Karena mudik ke orang tua kita berarti kita musafir. Cuman orang itu tempat mukimnya, di mana dia nggak boleh kosor, bisa lebih 1, bisa lebih 2, bisa lebih 3. Ada riwayat mengatakan man ta'ahala faqad aqama. Seorang muslim yang berkeluarga maka dengan keluarganya itu dialah mungkin. Maka kalau seorang muslim punya istri 4, 1 di Malang, di Sumatera, tapi istrinya semuanya mungkin itu. Di perjalanannya itu baru besar. Juga tempat kerja tetap. Misalnya seorang
rumah Surabaya, kerja di Malang pulang pergi tadi. Maka di Surabaya mukim, di Malang mukim, di perjalanan safar, di Pandaan itu tentang kosong. Berikutnya adalah tentang jamak. Jamak itu artinya menggabungkan dua sholat satu waktu. Yang berjamak hanya duhur dengan asar, maghrib dan isya. Asar dan maghrib nggak boleh. Duhur, asar, maghrib dan isya itu digabungkan. Nah, subuh nggak bisa dijamak. Nah, untuk menjamak ini alasannya banyak. Kalau kosor hanya safar, dan itu pun setelah kita keluar dari kampung kita. Tapi untuk jamak banyak, di antara safar juga boleh. Maka kalau kita safar boleh gabungkan jamak kosor, duhur 2, asar 2, maghrib 3, isya 2, boleh. Nah, ini tentang jamak. Yang kedua, boleh karena masyakoh. Masyakoh itu kesulitan. Contohnya apa? Jalan Nabi itu hujan, banjir, becek, dan Nabi nggak ada aspal ya, dan banyak lumpur-lumpur, hujan deras, itu jamak. Maka zaman Nabi biasa ya, misalnya begini, seorang ke masjid sholat duhur atau maghrib, tiba-tiba hujan deras sekali, maka langsung boleh imamnya kita jamak dengan asar sekali. Dan ternyata nanti maka udah jawab udah selesai. Cuman syaratnya ketika kita takbir rotul ihram untuk sholat kedua hujan masih turun. Jadi kita ke masjid duhur, hujan deras, langsung kita jamak dengan asar ya. Tapi syaratnya saat takbir untuk asarnya masih turun hujannya. Tapi kalau assalamualaikum duhur reda nggak boleh lagi. Jalannya, jadi alasan yang karenanya kita hujan masih ada. Hujan itu saat kita takbir itu syaratnya sama karena hujan. Banjir sama banjir. Untuk banjir itu bahaya. Nah kita langsung jamak dengan asar atau maghrib itu. Contoh masakoh yaitu karena sakit. Jadi orang yang sakit yang sudah berbaring saja di kasurnya itu boleh jamak, tapi tanpa kosor, kan nggak sah. 4 duhur, asar, maghrib, isya. Juga karena mungkin masakoh karena macet. Kita mau ke Perak, macet total ini boleh sama. Masakoh. Jadi masakoh ini maksudnya kesulitan yang datangnya karena keadaan, bukan rekayasa kita. Maka nggak boleh jamak karena rias pengantin, nggak boleh. Karena rapat nggak boleh karena jamak. Tapi karena keadaan hujan, sakit, macet, banjir, itu karena memang Allah jangan kental, bukan rekayasa kita. Itu jamak karena masakoh. Nah, kemudian untuk jamak ini ada 2 macam. Ada jamak takdim, jamak takhir. Takdim itu dilakukan di awal waktu. Duhur, asar di waktu duhur. Kalau takhir duhur asar waktu asar. Maghrib isya, waktu maghrib namanya jamak takdim. Waktu isya namanya jamak takhir. Ini ada 2 perbedaan. Kalau jamak takdim di waktu duhur, waktu maghrib, itu pertama wajib berurutan. Dulu baru asar, baru asar, nggak boleh dibalik. Sama saya nggak boleh, semua orang sepakat. Tapi untuk jamak takhir, Imam Syafi'i saja boleh nggak berurutan. Jangan. Imam Syafi'i kalau berurutan biasa dulu, baru bisa itu sama Imam Syafi'i. Tapi yang lain tetap berurutan. Karena berurutan, karena urutan suatu wahyu dari Nabi, nggak boleh kita bolak-balik. Itu mayoritas ulama kita, Imam Malik, Syafi'i dan Imam Malik, Imam Ahmad dan juga Imam Abu Hanifah. Wajib berurutan semuanya. Kemudian untuk jamak takdim itu boleh dilakukan dengan niat safar. Misalnya begini, kita misalnya mau ke Jakarta, mau berangkat masuk duhur, langsung boleh jamak di rumah kita duhur asih. Karena niat safar sudah bolehkan jamak. Kita pemahaman misalnya mau maghrib berangkat, maghrib tiba, udah maghrib ada langsung di masjid kita maghrib bisa sekaligus. Karena niat itu sudah bolehkan.
Tapi untuk jamak takhir karena safar nggak boleh di rumah. Kita ke Malang misalnya, dari Malang pulang ke Surabaya asar, di jalanan udah maghrib ini, oh jamak takhir nggak boleh. Kenapa? Kalau dari rumah sudah nggak safar lagi, alasannya nggak ada, maka nggak boleh ada jamak di rumah kita. Remaja nggak boleh. Jadi karena jamak takhir boleh niat itu membolehkan jamak di rumah kita. Jamak takhir nggak boleh karena apa? Alasannya nggak ada, karena kita jamak karena safar, nggak safar di rumah. Kecuali masak, oh kecuali itu. Contohnya ibu-ibu menggendong bayinya nggak aman, terminal nggak aman, najis semua pipis, maka boleh karena bukan rasa karena masak. Itu untuk jamak takhir ya. Jamak takhir karena safar nggak boleh karena di rumah karena hilang alasannya. Itu kurang lebih yang materi kita kali ini. Masih ada beberapa tema tentang sholat, kemudian kita bahas yang akan datang. Monggo ada yang bertanya, silakan. Iki mau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau nanya, kalau pada saat kita berjamaah sholat maghrib misalnya ya, kita sebagai makmum pada saat rakaat ketiga itu kan kita kan harus duduknya kan bukan duduk istilah. Kita akhirnya tapi karena di dalam makmum itu terlalu sempit tempatnya, kita duduk istilah, itu gimana Pak? Jadi duduk waktu kita sholat itu hukumnya wajib rukun, nggak duduk nggak boleh ya. Tapi caranya sunnah. Jadi sekali duduknya rukun, nggak duduk nggak sah. Caranya sunnah, iftiros atau tawarruk. Karena itu para ulama berbeda pendapat. Contohnya begini, dari 4 mazhab itu duduk akhir beda semuanya. Abu Hanifah duduk semuanya iftiros. Imam Malik duduknya semua tawarruk. Imam Syafi'i beda. Imam Syafi'i kalau duduk akhir harus iftiros, tawarruk semuanya, duduk akhir. Kalau tahajud awal, kalau Imam Ahmad tidak. Tawarruk itu hanya sholat yang 4 rakaat 3 rakaat. Maka Imam Ahmad sholat subuh iftiros, sholat Jumat iftiros, ada perbedaan. Maka duduknya rukun, posisi caranya itu sunnah. Maka Imam Ahmad silakan. Jadi nggak harus ikuti imam. Yang ikut imam itu hanya wajibnya saja. Maka hadisnya begini. Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi wa idza kabbara fakabbir wa idza raka'a farka'u wa idza sajada fasjudu wa idza syara'a isyarat. Imam itu dipilih dari imam untuk diikuti imam itu. Sebutkan kalau takbir ikut takbir, rukuk ikut rukuk, sujud ikut sujud, salam disebutkan takbir, rukuk, sujud, salam. Rakun cuma yang sunnah nggak disebutkan. Kenapa? Yang sunnah diperbedakan. Karena sunnah harus ikut merepotkan. Contohnya begini. Di antara yang diperbedakan ulama itu ada setelah rukuk sambil al-Ma'idah ada sedekah dan sedekah. Kita nggak sampai begini, Imam Ahmad begini. Ini sunnah ya, bukan rukun. Nah, kalau sunnah harus ikut, nanti kita jamaah di Malang secara ke masjid. Apakah Pak Imam nanti digerak dengan Pak Imam? Repot nanti. Atau nanti ada imamnya ada gerak-gerakan direk, ya enggak? Apa tanya? Pak Imam nanti gerakkan enggak? Jadi yang sunnah itu boleh ikut, yang ikut yang hukum wajib ikut hukum. Maka kalau kita kunut itu sunnah atau enggak? Atau wajib? Sunnah. Sunnah boleh Imam Syafi'i. Maka boleh nggak ikut? Boleh. Karena sunnah saja. Maka imamnya kunut, kita nggak kunut boleh. Cuman jangan dulu sujud kan sudah rukun dari itu. Jadi sekali yang sunnah boleh ikut, beda kalau yang wajib. Jadi, ada yang nambahkan mungkin? Iya bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini agak melebar sedikit dari materi. Pada saat Rasulullah menerima perintah sholat, itu kan dari 50 menjadi 5. Yang tujuannya adalah untuk meringankan hambanya supaya tidak terlalu. Tapi di sisi lain sesuai dengan berjalannya waktu banyak sholat-sholat sunnah yang disarankan kepada kita yang dilakukan. Itu bagaimana kira-kira? Apakah nanti ada hambanya yang itu dilaksanakan Rasulullah? Berarti saya harus sholat sehingga pekerjaan tidak dilakukan. Baik. Bagaimana? Jadi kasus Isra Mi'raj itu kisahnya Bukhari, bahwa Nabi itu memang kan
ketemu nabi lain untuk kerenganan sampai akhirnya menjadi 5 kali 1 hari. Tapi dikatakan inna kebialan engkau dengan 5 ini sama dengan melakukan 50 kali. Paham? Nah, kemudian ada perintah sholat sunnah. Maksudnya, jadi begini Pak, sholat itu tabiatnya berat. Allah katakan surat Al-Baqarah ayat 45, kata Allah wasta'inu bis-sabri wa inna lakabiratun. Sholat itu berat. Kenapa berat? Karena perintahnya itu mendirikan apa? Mendirikan itu enggak sama dengan beda dengan zakat tunaikan, mendirikan. Berat sekali. Berat sekali. Karena berat, kita manusia itu lemah. Allah katakan surat An-Nisa ayat 28, wal insan daun enggak manusia lemah. Karena kelemahan kita nggak mungkin kita bisa wajib itu sempurna, nggak mungkin. Bapak bisa sholat 100% khusyuk, nggak mungkin. Belum yang lain. Maka kemudian Allah tahu itu. Maka untuk meringankan hambanya agar yang nggak khusyuk sempurna, sholat sunnah. Sholat sunnah itu karunia Allah untuk menambah kita banyak. Karena fungsi pertama menyempurnakan wajib yang nggak sempurna. Kalau kita nggak sholat sunnah, sholat kita nggak sempurna semua nanti. Karena maka itu ada hadis begini, kata Nabi, inna awwala ma yuhasabu bil abdu yang sholat. Pertama amalan dihisab apa? Sholat. Allah mengatakan kepada malaikat yang menghisab sholat kita, dulu fi sholat, coba lihat sempurna nggak sempurna. Kalau nggak sempurna, Allah tanya, apakah hambaku ini sholat sunnah? Kalau sholat sunnah, Allah katakan atimmu li abdi faridatan, sempurnakanlah kekurangan wajibnya dengan sholat sunnah. Jadi sunnah itu kebutuhan kita, maka kita bersyukur Allah perintah dengan banyak sholat sunnah banyak pahala. Belum yang lagi pahala. Nah, sekali lagi ini syariat Allah untuk karena rahmat Allah agar kita banyak pahala dan wajib menyempurnakan wajib kita. Dan ibadah itu hanya dengan mencontoh saja. Kita dalam ibadah sebenarnya nggak boleh bertanya kenapa. Kenapa? Rata-rata ibadah nggak masuk akal. Rata-rata. Contohnya kita butuh batal ini, buang angin yang dibasuh mana? Kenapa? Bingung mana bagaimana? Kita juluk jangan nggak kenapa. Maka hampir ibadah. Contoh, kalau kita wudu pakai kaos kaki, saat kita nanti batal nggak harus melepas ya, cukup diusap. Yang diusap bawah atau atas? Atas. Yang kotor bawah, nggak masalah, sama. Maka ibadah kita ikuti saja dan itu pahala besar. Wah, ini ada yang menambahkan mungkin? Ini apa? Ini apa? Kalau kita pas safar terus mengikuti jamaah sebagai makmum, misalnya maghrib, yang sholat isya-nya bolehkah kita sambung langsung dengan jamak kosong? Boleh. Jadi saat kita sama imam sempurna, kemudian kita berikutnya menjamak, boleh dikosor. Jadi nggak harus digabungkan langsung. Misalnya kita ke Malang dulu jamaah Pak ya, asalnya boleh kosor sendiri. Sama kita di Makkah gitu. Kita biasanya kalau umroh itu, kalau dari Madinah ke Makkah biasanya zuhur, berangkat ke Makkah dari Madinah. Nah kita sholat zuhur dengan imam jamaah masjid. Asalnya dia nanti kita jamak 2 rakaat. Jadi boleh digabungkan sekaligus. Maka Nabi itu kalau safarnya mesti kosor, tapi jamaknya kadang-kadang nggak jamak. Nabi pada saat haji tanggal 8 Dzulhijjah itu Nabi kan di Mina, tarwiyah namanya. Kosor tanpa jamak, dulu 2 rakaat di waktunya. Tapi ketika beliau ke Arafah tanggal 9-nya di Masjid Namirah beliau kosor sama sekali. Dan sekali lagi jamak kosor boleh digabungkan, boleh jadi. Ini ada yang lain, ada yang lain nambahkan. Ini apa?
Untuk takdim itu mesti harus sebutan. Sementara kalau takhir Imam Syafi'i saja boleh nggak boleh, tapi berurutan lebih bagus. terus kemudian jamak akhir Ya. itu boleh tidak berurutan. Artinya bisanya maghrib sama isya. Bisa isya dulu, kemudian maghrib, Nah. atau maghrib dulu baru isya. Ya. Gitu ya. Imam Syafi'i gitu. Jadi misalnya begini, kalau Imam Syafi'i, misalnya kita pergi Bapak ya, misalnya ke Malang lah misalnya. Kemudian tiba kita ke masjid itu waktu isya jamaah. Imam Syafi'i boleh langsung ikut niat isya nanti maghribnya setelah. Itu Imam Syafi'i, tapi yang lain tidak. Yang lain tidak, kalau Imam Ahmad nggak boleh. Jadi kita isya-nya ikut itu nggak untuk jamaah isya, tapi untuk mengambil fadilah jamaahnya harus berurutan maghrib isya. Dan perbedaan takdir sepakat urut, takdir nggak sepakat. Tapi yang masih membolehkan. Artinya ada pendapat yang bolehkan dan kita memilih juga. Nih. Ada yang lain Pak? Saya kedua begini, tadi kalau itu dijamaah itu kan kalau maghrib sama isya maghrib 3 rakaat, sementara yang isya 2 rakaat. Boleh nggak apabila berdasarkan yang maghrib 3 rakaat, kemudian yang isya 4 rakaat? Boleh, nggak boleh? Boleh. Boleh. Kan 4 rakaat itu kosor itu kan rukhsah. Boleh dipilih, boleh tidak. Boleh ambil, boleh tidak. Silahkan milih jangan lima masing-masing. Jadi silahkan 2 rakaat, silahkan mau 4 rakaat. Karena kadang-kadang begini, kan kita nggak ada kesulitan. Yang satu kan ini saudara Allah kenapa nggak diambil saja? Nah maka antara Imam Syafi'i dan Ahmad itu beda. Contohnya sama dengan ini. Jadi misalnya kita sahabat di Ramadan ke Jakarta, bolehkah kita nggak puasa? Boleh kan Pak? Imam Syafi'i lebih puasa, Imam Ahmad lebih nggak puasa. Karena saudara Allah, kenapa ada? Dan perbedaan itu kita milih sesuai kondisi masing-masing. Jadi perbedaan itu sifatnya kondisional. Boleh memilih suka masing. Karena kita enggak, kalau kita ngotot ikut pendapat kita enggak selesai. Contohnya begini, dalam mazhab Syafi'i bersentuhan wanita itu batal enggak? Coba sekarang tawaf Bapak. Berapa kali 1 hari selesai enggak tawaf? Batal gitu ya. Maka pindah mazhab ini enggak apa-apa. Karena Imam Syafi'i sering pindah mazhab sendiri. Benar. Jadi Imam Syafi'i itu bermadzhab begini. Salat subuh itu sunnah kalau sujud kunut. Kalau lupa sujud sahwi. Tapi saya pernah disuruh jadi imam di masjidnya Abu Hanifah nggak pakai kunut. Kenapa? Menghormati jamaah. Jadi sekali lagi perbedaan pendapat itu kita bisa memilih sesuai kondisi masing-masing. Tapi bukan untuk pilih yang ringan-ringan ya bukan ya. Tapi kondisi kita masing-masing. Ya, contoh kita ke Jakarta itu kan pilihan. Boleh puasa atau tidak? Pilihnya apa kira-kira? Pilih puasa. Tapi sekarang masalahnya pesawat penuh, kereta penuh, artinya bis panas nggak ber-AC lagi, nggak puasa, kondisional seperti. Maka Nabi itu pernah mengharam puasa Nabi pernah mengharam puasa orang Safar. Saat 8 Hijrah, Nabi Ramadan panas ke Mekah, Batu Makkah, rombongan sangat banyak, perempuan. Nabi mengatakan man shomal yauma faqad asomal, yang puasa hari ini maksiat. Karena perjalanan jauh ini akan menyulitkan, maka nggak berpuasa. Jadi sekali berbeda itu kita bisa melihat soal kondisi kita masing-masing. Baik, ada yang menambahkan mungkin ini Pak? Begini, beliau masalah sholat jamak takhir tadi. Jamak takhir. Ya, misalnya begini, kita berpikir mau sholat jamak takhir. Iya. Tapi pada saat itu ada juga pas ada sholat asar misalnya seperti itu. Apa kita bergabung atau sembahyang tersendiri? Karena niat kita itu jamak. Sementara kalau Jadi kita bepergian, tetap kita mau jamak takhir karena sholat asar gitu Pak ya. Iya. misalnya seperti Kita mau berurutan ya. Maksud kami ini pas ada sholat jamaah, Iya. jamaah di situ pas imamnya sholat asar gitu. Terus kita itu bergabung atau sholat sendiri padahal kita mau sholat jamaah. Gabung. Jadi begini Pak, dalam jamaah itu diperbolehkan beda niat imam dan makmum. Boleh, imamnya duhur, imamnya asar, sebaliknya boleh. Boleh, semuanya. Jadi itu biasa, Nabi pernah melakukan itu. Jadi Nabi itu saat pernah begini.
pernah sholat berjamaah, ketika mau dikumandangkan iqamah, ada sahabat menyendiri nggak mau jamaah. Tanya, kenapa kalian nggak jamaah? Ya Nabi, kami udah sholat semuanya. Jangan itu, kalau sholat gabung saja untuk dapat fadilah jamaah. Jadi kan niatnya beda, niat wajib yang sunnah. Nabi pernah sholat subuh, ada orang sahabat terlambat mau sholat, Nabi menawarkan, siapa yang bisa menemani siapa? Artinya imam yang wajib, teman-teman sunnah. Jadi boleh bapak kita imam isya, yang penting rokaatnya sama. Maka kita nggak boleh buburnya, kita isya nggak boleh karena beda ya. Baik, itu mungkin cukup ya. Baik, itu yang bisa disampaikan. Tentunya ada khilaf, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.